Gimana sih caranya satu orang content creator bisa jadi trendsetter? Kalau ngomongin trendsetter itu kan kayaknya satu hal yang susah banget, bener nggak sih? Karena kayaknya jauh banget gitu, apalagi kalau buat teman-teman yang masih mulai ya. Tapi sebenarnya worth it nggak sih kalau kita bisa jadi trendsetter? Sebenarnya ya worth it banget. Karena itu sebenarnya meskipun dibilangnya susah, kalau diperhatiin nih di YouTube, di TikTok, di Instagram, dimanapun ada segelintir orang-orang yang udah bisa jadi trendsetter. Contohnya, kalau dari podcast, semua orang setuju pasti Om Deddy adalah trendsetternya, bener nggak? Apapun yang dia bahas, nggak tahu kenapa, selalu rame. Terus yang lebih gila lagi, nanti kalau dia udah ngundang si A, nanti si A ini banyak yang ngundang nih. Karena udah kayak kalau lo tembus di podcastnya Deddy, ya udah lo tembus ke semua orang se-Indonesia. Segila itulah trendsetternya. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Ini adalah beberapa analisa gue. Kalau gue lihat nih, kenapa sih ada orang-orang yang bisa kayak gitu, dan dari apa yang pernah gue pelajari gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakuin gitu ya. Memang kalau lu lakuin bakal kejadian sekarang nggak? Kagak. Tapi lu kerjain aja dulu. Dan lu kerjain juga jadi lebih bagus gitu. Karena kalau lu kerjain aja kagak nyampe, lu tuh nggak kerjain ya udah nggak mungkin nyampe gitu. Jadi ya udahlah. Kita at least we try lah ya. Kalau lu mau misalnya pengen jadi trendsetter, pertama pastiin dulu punya personal branding yang kuat. Kalau misalnya kita lihat Om Deddy sebelum di YouTube gitu ya, sebelum di Instagram, dulu kan dia tuh apa ya? Mentalis, bukan magician kan. Ada aliran-alirannya nih. Seingat gue mentalis gitu kan, banyak nongol di mana-mana ngebahas tentang sulap gitu loh, dari sulap masuk ke sosial media. Tapi di sosial media dia juga bikin satu personal branding, bahkan dia manggil kalau audiensnya adalah smart people. Jadi kayak orang yang dengerin dia jadi smart people. Jadi lo kebayang nggak kalau lo nggak dengerin kan lo merasa jadi nggak smart dong, bener nggak? Berarti gue jadi goblok dong kalau nggak denger, bener nggak? Iya kan, jadi pengen ya udah deh gue dengerin gitu. Karena itu adalah salah satunya membuat personal branding. Jadi kayak ngasih tahu personal branding itu kan selain kita nunjukin kalau kita tuh bisa apa, kita kelebihan kita apa, kita juga membuat satu branding itu kan ngomongin opini di benak audiens. Ibaratnya lu dengerin gua nih, nanti lu bisa jadi laku nih, jualan lu nih, jadi laris nih. Itu kan salah satu adalah yang nge-brandingnya gitu ya. Kita ngasih apa sih, impact apa sih ke orang lain. Kedua, mau jadi trendsetter juga selain personal branding harus kuat, yang perlu diperhatiin adalah value dari konten kalian. Ketika kita bikin konten, ada nggak value-nya? Ketika contoh nih, kita bikin video, kita bikin satu postingan single image, ada nggak sih manfaatnya? Atau jangan-jangan ketika kita bikin satu konten, gitu ya, ya udah konten itu cuman bikin lo happy doang. Konten itu cuman ya udah gue puas. Kenapa? Ya udah karena gue membuat sesuatu yang gue suka gitu loh. Dan orang nggak ada value-nya dari situ. Nah kalau orang nggak ada value-nya dari situ, ya nggak akan ramai kan? Gitu kan. Nah, tapi kalau kalian lihat nih, siapapun di sosmed sekarang yang rame, yang viral gitu ya, yang bisa membawa dampak, mereka tuh pasti ada value-nya gitu. Meskipun nggak semua value-nya positif, ada yang value-nya positif. Tapi kan ada juga nih yang dipamerin tuh yang aneh-aneh kan. Kalau yang flexing, pamerin duit, bener nggak? Yang seksi-seksi, pamerin. Terus ada lagi kan yang memang cari kontroversi. Sampai mungkin lo tahu ya, yang cari apa tuh namanya? Dicari bapak buat calonnya anak gua gitu kan, yang penting jaga rahasia. Lalu bikin post aja semua orang udah tahu, berarti itu bukan bapaknya, bener nggak? Itu kan memamerkan kontroversi gitu kan, value itu tersebut ada gitu kan, mau itu positif ataupun enggak ya ada value-nya gitu, ada emosi yang dilibatin. Nah konten kalian tuh mau bikin kemana sih? Ngarahnya kemana? Apakah mau cari kontroversi? Apakah mau mengedukasi? Apakah mau bikin orang happy? Ataukah apa gitu loh? Itu adalah value-nya sendiri nih. Berikutnya adalah ya kamu juga harus punya strategi konten. Strategi konten tuh kayak gimana sih? Ya ibaratnya gini, kita coba nih yang namanya bikin konten di sosial media, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Kadang kita nggak tahu. Contoh kayak gue bikin ini, gue nggak tahu nih bagus apa jelek. Bagus ya syukur. Kagak bagus ya nggak masalah, tinggal dievaluasi aja, bener nggak? Oh, setelah gue cobain, gue udah bikin 10 video, gue udah bikin 100 video, dari 10 video gue, yang bagus adalah tentang A, B, C. Itu yang mungkin bakal gue tingkatin terus. Kayak gitu kan, bener nggak? Jadi pakai strategi ini, oh ternyata dari sini gue udah cobain nih, cara A, gue cobain udah 100, nggak ada hasilnya. Ya berarti ngapain lo kerjain lagi? Itu kan buang waktu, buang duit, dan buang segala upaya, bener nggak? Nah yang bagus ya baru kita jalanin gitu ya. Nah itu adalah caranya. Jadi sebenarnya simpelnya buat jadi trendsetter sih gue lihat ada 3 hal ya tadi. Personal branding, ada value-nya nggak dari konten-kontennya, ada nggak strateginya gitu ya. Dan yang keempat yang kadang orang lupa juga adalah lu konsisten nggak? Karena gini, lu lakuin nih personal branding kuat, strategi konten ada, konten lu ada value-nya, tapi lu nggak konsisten. Hari ini bikin, besok hilang. Karena banyak banget kan yang kayak gitu kan. Karena gini,
Gua bisa dibilang orang yang cukup beda dari banyak orang yang lain. Karena kenapa? Gua dulu basic ketika gua belajar, kalau kita tuh harus konsisten, begitu udah mulai nggak pernah berhenti. Dan itu juga kalau kalian liatin akun gua, mau ada yang naik ataupun enggak, sampai sekarang pun nggak berhenti gitu loh. Itu tetap ada gitu. Itu satu hal yang gua pelajari gitu. Dan itu yang ngerasa salah satu hal yang bisa bikin gua tumbuh. Tapi kalau kalian lihat, banyak juga kan orang lain bikin apa, nanti udah berapa bulan lupa gitu kan, udah lupa hilang gitu kan, udah hilang ya udah, nanti tahun depan dia bikin lagi nih, oh gue baru sembuh dari hiatus, oh kayak artis aja kan. Lagi semedi baru balik lagi gitu kan. Nah seperti itu, karena kalau gue ngerasa ya kalau mau gitu ya lu konsisten, begitu mulai ya jangan pernah berhenti. Itu dia sih beberapa hal yang bisa bikin lu kedepannya bisa jadi trendsetter.